Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami P2EP Bapeda Inhil Channel. Pada kesempatan kali ini kami coba mengupas atau apa ya hmm, menyampaikan materi terkait verifikasi rencana kerja perangkat daerah atau disingkat dengan Renja PD. Sebelum masuk kepada substansinya atau ya katakanlah kertas kerja untuk memverifikasi Renja PD, karena sebelumnya di materi sebelumnya kan sudah dijelaskan seperti apa isi-isi atau substansi-substansi yang ada di Renja perangkat daerah mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Tentu setelah kita memahami isinya barulah kita bisa memverifikasi apakah itu sudah sesuai atau belum, baik itu dari sisi sistematika, dari sisi apa ya apa bahasanya, dari sisi konsistensi dengan dokumen-dokumen sebelumnya, misalnya Renstra-nya, RKPD-nya, begitu kira-kira. Nah, eh jadi apa namanya, dasar ya, dasar kita mengerjakan verifikasi Renja ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama yaitu Peraturan Bupati Negara Nomor 67 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daging Hilir, atau disingkat dengan SOTK. Dari beberapa poin, banyak sekali poin di SOTK itu, saya hanya mengambil beberapa hal yang terkait langsung terkait tugas verifikasi. Yang pertama, pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait SKPD mitra terkait. Yang kedua, pengkoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan forum perangkat daerah sesuai SKPD mitra terkait. Nah, ini perlu kita ketahui tadi. Di sini ada Renstra, di sini ada Renja. Tentu pembinaan teknis itu ya hal-hal terkait bagaimana menyusun dokumen-dokumen perencanaan perangkat daerah itu dengan baik. Ketiga, pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terkait SKPD mitra terkait. Terakhir, pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah sesuai SKPD mitra terkait. Ya, namanya sesuai SKPD mitra terkait. Misal ekonomi, bidang ekonomi itu kan mitranya bisa dinas perikanan, dinas apalagi ya, perkebunan dan lain-lain. Berarti masing-masing bertanggung jawab terhadap eh, dokumen perencanaan perangkat daerah itu sendiri serta memonitoring dan mengevaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah itu sendiri. Baik, selanjutnya eh, kami kaitkan dengan Renstra. Renstra Bapeda tahun 2018-2023 pada bab 4 tujuan dan sasaran. Nah, dalam tujuan dan sasaran Renstra Bapeda juga ada yang sangat erat kaitannya dengan tugas kita, yaitu pada sasaran kedua di tujuan pertama, yaitu meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berkualitas baik. Untuk tahun 2022 dan 2023 kita berharap dokumen mereka perencanaan perangkat daerah itu 100%, artinya seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah itu baik, baik itu dengan kategori sesuai dengan peraturan perundangan, pengukuran dan perencanaan kinerjanya juga sudah sesuai, sudah terukur, kemudian ketepatan waktu juga menjadi bagian dari penilaian. Nah, artinya jika kita bekerja keras dan koordinasi kita baik, maka target kita seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah itu berkualitas baik.
Kemudian di sini saya juga kaitkan dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang verifikasi renja perangkat daerah pada pasal 83. Yang pertama, Bapeda menyampaikan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 28, pasal 82 ayat 2 huruf A kepada kepala perangkat daerah. Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah, musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal renja perangkat daerah kepada kepala Bapeda untuk diverifikasi. Artinya di rancangan awal sudah diverifikasi. Kemudian pasal 84, kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Bapeda untuk diverifikasi. Rancangan juga diverifikasi. Kemudian verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk memastikan. Nah, ini dia, memastikan kesesuaian rancangan awal renja perangkat daerah dengan rancangan awal RKPD. Kemudian pada pasal 138, perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah. Nah, ini dia. Sekarang kan kita sudah rancangan akhir nih. Renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2 huruf E merupakan proses penyempurnaan rancangan renja perangkat daerah menjadi rancangan akhir renja perangkat daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya, perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mempertajam, nah ini dia, mempertajam program kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Ya, mohon perhatian, ini karena Permendagri 86 nih lahirnya lebih duluan daripada Kepmen 0505889, maka di Permendagri 89 ini hanya sampai kegiatan. Namun karena ada peraturan perundang-undangan yang lebih baru, artinya ini sampai sub kegiatan. Kemudian pasal 139, rancangan akhir renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat 3 disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda untuk diverifikasi. Oke. Selanjutnya, rancangan akhir renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Nah, karena RKPD kita sudah ditetapkan, maka tanggal 4 kata saya 4, ini tanggal 4 Agustus 4 Agustus apa ya, pokoknya kira-kira begitulah. Artinya seminggu setelah tanggal 4 harus sudah disampaikan ke Bapeda. Artinya tadi tugas pengkoordinasian kita harus berjalan dengan baik. Selanjutnya pasal 140, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 1 harus dapat menjamin program kegiatan dan pagu indikatif renja perangkat daerah selaras dengan peraturan kepala daerah tentang RKPD dan renja perangkat daerah lainnya. Kemudian dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir renja perangkat daerah kepada kepala perangkat daerah. Selanjutnya, berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud, kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan akhir renja perangkat daerah. Artinya setelah dicoret-coret, diperbaiki, dikasih saran, perangkat daerah menyempurnakan atas hasil yang hasil dari catatan-catatan kita itu. Kemudian rancangan akhir renja perangkat daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda. Kemudian pasal 141, verifikasi seluruh rancangan akhir renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 140 bla 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 paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir renja perangkat daerah sebagaimana maksud pada pasal 139 ayat 2. Nah, kita hanya punya waktu 2 minggu memverifikasinya. Pasal 142, Bapeda menyampaikan seluruh rancangan akhir renja perangkat daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 139 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan renja perangkat daerah paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Nah, artinya kita hanya punya waktu dari penyampaian penyampaian ranhir renja itu hanya 1 bulan.
Di dalam itu ada proses bolak-balik ya, maksud bolak-balik itu setelah kita verifikasi ada salah diperbaiki, mana tahu ada salah lagi diperbaiki, yaitu 1 bulan. eh Perlu koordinasi yang menurut saya perlu koordinasi yang intens dengan perangkat daerah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya bahan atau materi yang perlu dipersiapkan. 1. Perkada RKPD 2023. 2. Renstra perangkat daerah. 3. Rancangan akhir Renja perangkat daerah. Yang terakhir, segelas kopi bagi yang ngopi gitu. Baik, ini dia. Kita langsung saja ke kertas kerja. Eh Coba saya cek. Nah, ini dia. Saya sudah persiapkan kertas kerja. Ini dia judulnya verifikasi Reja Perangkat Daerah tahun 2023 Kabupaten Gilir. Di sini diisi nanti misalnya nih dinas apa ya? Ini nama dinasnya ya. Dinas apa gitu. Kemudian verifikatornya siapa? Namanya sebutkan nama saja. Kemudian di sini ada ini apa ya? eh sistematika. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Pendahuluan ini sudah ada penjelasannya, nanti di kolom hasil telaah ini nanti kita buat apakah sudah sesuai, apakah sudah disajikan misalnya. Nanti kita buat contoh pada halaman, misalnya nanti ada catatan di situ pada halaman berapa dia. Jadi perangkat daerah ketika menerima ini sudah tahu, langsung menuju saja di halaman itu. Oh, ternyata ini ada koreksi gitu. Rekomendasinya apa? Kemudian referensi, maksudnya jika ada kita punya contoh menurut catatan kita belum tepat, kita punya referensi, silakan dikasih saja di sini melalui link kah atau melalui kalimat juga langsung boleh. Silahkan disesuaikan sampai ke bab penutup. Nah, ini ada catatan pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama oh bukan, sorry, ini format yang lama ini tertinggal. Nah, ini nanti terakhir mohon dibuat tanda tangan di ujungnya. Apakah sudah siap? Oh, sudah ada. Tanggal berapa verifikatornya, nama, pangkat, golongan. Nah, oke. Oke, kita langsung praktek saja. Ambil salah satu PD-nya. Coba kita cek Renja yang sudah nyampaikan. Saya sudah dapat contoh. Nah, ini dia. Dari judul aja saya sudah melihat bahwa ini ada kesalahan. Karena kita kan minta rancangan akhir ya, harusnya di sini rancangan akhir. Nah, jangan lupa hal yang ini kita tambahkan pada forum verifikasi tadi. Di sini saja kita tambah catatan secara umum. Catatan umum misalnya satu judul dokumen disesuaikan kembali, yakni rancangan akhir Renja titik gitu aja. Oke, ini ya, ini di luar, karena di luar dari apa ya, dari sistematika di sini, di luar penyajiannya ya, penyajian. Kalau jumpa yang hal-hal seperti ini, tambahkan di sini saja. Oke, lanjut. Ini kata pengantar, silahkan. Ini tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu kita. Nah, ini kan tanggalnya ini kan apa namanya, tanggal kok 21 Januari gitu rancangan akhirnya. Harusnya kan setelah perkada gitu. Nah, silahkan dibuat lagi
misalnya nomor 2, tanggal dokumen disesuaikan. Tanggal dokumen disesuaikan kembali. Seharusnya di atas tanggal penetapan RKPD Kap Inhil tahun 2023 kurung ya, silahkan nanti kalimatnya diatur saja, lupa saya tanggal ini, tanggal pokoknya gitulah, tanggal berapa gitu. Nah, oke. Kembali ke dokumennya, daftar isi udah ada, covernya belum ada. Oh, cover udah ada. Ini pendahuluan. Nah, ini kan ada nih rancangan awal, ini kita catat pendahuluan. Kita baca satu-satu. eh ini kan sudah nampak nih pendahuluannya, sudah ada sedikit salah nih, rancangan awal nih. Harusnya kan sudah rancangan akhir. Berarti kan kita buat catatan. Kita lihat dulu ketersediaan ya, ketersediaan per subbabnya. Sini kan ada, mana tadi? Pendahuluan, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika. Nah, pendahuluan sudah disajikan. Sajikan halaman berapa? Oke. Sudah disajikan pada halaman mana tadi? Ya, halamannya mana? Halaman 1. Saya kira tadi tidak ada halamannya. 1. Rekomendasi kalimat ya, kata ya, rancangan awal diganti dengan akhir, kan gitu. Ini rekomendasi ya. Oke. Nah, latar belakang lagi kita cek. Latar belakang. Rencana kerja perangkat daerah dan beda ada dokumen perencanaan pembangunan BD, kita baca sedikit-sedikit. Mungkin ini tidak terlalu apa ya. Nah, ini kan tahun 2022 nih. Artinya range yang lama lupa ngedit nih. Oke. Dan kan jumpa. Jadi kalau kita baca walaupun cepat, eh apa namanya ya, pasti ketemu jika kita baca. Nah, ini kan pasti lupa mengedit tahunnya. Karena biasanya kan dokumen kayak gini kan copy paste dari dokumen lama, ya datanya diganti ya. Cuman ini lupa. Berarti kita buat catatan. Sudah disajikan halaman berapa ya? Dia halaman berapa sampai berapa nih? Yang latar belakang halaman 1 sampai dengan 3. Oke, 1 sampai dengan 3. Perhatikan kembali, misalnya ini salah aja ya catatannya, kalimatnya kembali tahun rencana dokumen. Seharusnya tahun 2023. Kira-kira begitu. Oke, kita habiskan aja ya, kita mumpung dapat satu dokumen ini ya. Ini landasan hukum. Oke, benar 05. Nah, 378 ini kan tidak dipakai lagi nih. Karena sudah diganti dengan 0505889. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuatkan referensi. Jadi nanti begini saja, sudah disajikan. Misalnya sudah disajikan halamannya berapa? Halaman mana dia?
3 4 sampai 5. 3 4 5 berarti 3 sampai 5 sampai 5. Akomodasi disesuaikan kembali, koma, lihat referensi referensi pada link sebelah gitu. Kita buat gambar panah, insert simbol, mana panah, ini dia. Nah, supaya terlihat kita kasih merah gitu. Nah, kemudian linknya gini kan. Oke, coba ini dia penyajian Rensa landasan hukum. Kok Neubok ya? Tidak jumpa ini. Bentar. Ini tadi form, judulnya form verifikasi Renja. Ini dia. Move or copy. Kok new box sih? Atau gini aja deh, kita copy aja. Harusnya bisa nih, bisa apa namanya? Bisa dipindahkan. Nah, ini gini aja. Tuh. Nah, ini nanti tinggal rapi-rapikan aja, teman-teman semua. Oke, auto. Nah, jadi landasan hukum sini. Landasan hukum. Referensi. Nah, tinggal kita masukkan link. Jadi nanti OPD tinggal tinggal klik itu ya jumpa barangnya gitu. Nah, tuh contohnya gitu, kira-kira gitu. Ketika mereka membaca ini, oh ada merah catatan nih, ada referensi, dia tinggal klik, udah kita arahkan ke sini. Oke, clear ya rasa? Saya rasa udah clear. Kemudian maksud dan tujuan ya ini tidak terlalu, tapi ingat baca juga, jangan dilewat-lewatkan karena kadang lupa dia ganti tahunnya. Bukan kegiatan seterusnya, tujuan, ada tujuan, visi misi, oke. Pertama tahun 2003 mulai. Oke, sistematika ini kita lihat apakah sudah sesuai. Yang sudah hafal silahkan langsung saja. Kalau ya sebenarnya tidak perlu terlalu panjang ya sampai sini, memuat ini ya membanyakin kertas gitu. Ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Oke, ini saya rasa tidak mungkin salah ya kalau masih pakai 8 Permendagri 86, tidak mungkin. Nah, ini tidak mungkin salah. Oke, kalau ini berarti kita buat sudah disajikan, tidak ada catatan. Oke, clear bab 1. Nah, yang agak ribet itu di sini yang bab 2. Nah, kita cek bab 2. Mana tadi? Ini dia. Evaluasi adalah intervensi. Oke, ini kalimat-kalimat katanya evaluasi zaman sandian. Kok 2021 ya? Oke, ya betul betul, betul 2001. Oh bukan, ini bukan sampai 2001, harusnya perkiraan sampai dengan tahun berjalan. Berjalan.
sudah disajikan, apa namanya ya bahasa di sini ya, sudah disajikan halamannya, berarti mana dia, halaman 12 sampai 18, 12 sampai 18. Yep. Apa ya kalimat, apa ya bahasanya di depan itu ya, eh, sesuaikan, sesuaikan kembali kalimat, apa ya, pendahuluan pada subbab ini. Seharusnya seharusnya evaluasi evaluasi tahun 2021 N-2. Kalau N-2 berarti N-nya 2000, N-nya kan 2023, N-1 N-1 2022, N-2 2020. Betul, ini 2001 sampai dengan tahun berjalan gitu. Dalam kurung 2022. Nah, tahun berjalan kan 2022. Itu catatan pertama. Kemudian tabel. Nih, tabel. Kita lihat tabelnya. Di mana tadi? Nih. Kita lihat dulu isi ininya ya, formatnya ya. Nah, nih. Ini salah nih. Dari sini sudah salah ini. Oke, dari sini kan kita sudah punya, kan kita sudah punya contoh tabel 21 nih. Ini dia. Ini sini ada nampak 12 kolom. Di sini sudah terlihat hanya 8 kolom. Ini pasti sudah salah. Artinya kita tidak perlu lagi dari tabel yang salah, nggak perlu baca lagi isinya. Kita sebut sesuaikan kembali. Ini sama ya. Tapi dia sudah menyajikan tapi salah gitu. Sudah disajikan namun sudah disajikan. Oh ya, sudah disajikan saja tapi di sini kita copy lagi, belum sesuai format. Belum sesuai format, apa ya? Sesuaikan formatnya. Sesuaikan kembali format tabel dan pengisian tabel sebagai lihat referensi pada link sebelah. Oh, ini aja copy. Kok panjang-panjang ngetik. Nah, nah, gitu. Merah. Nah, yang tadi ini dia. Tabel 21 move or copy. Tapi kenapa tidak terbaca? Harusnya bisa pindahkan, kok tidak terbaca ya? Kita copy sajalah. Kok nih bubuk ya? Bentar. Bentar, saya coba tutup dulu. Mungkin ada masalah di, apa namanya? Ada masalah di Excelnya.
Nah, kan gitu. Baru deh. Nah, oke, kita tinggal insert linknya tadi. Mana insert? Insert link, masuk ke sini, masuk tabel 21. Oke, jadi begitu. Seterusnya, kemudian ini tidak perlu, ini kan kalau udah salah ya udah salah sampai bawah gitu, ya. Selanjutnya subbab analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Kita cek kembali. Nah, ini mana dia? Oh, dia sudah dibuatnya apa namanya ya? Hmm, eh, apa ya, penjelasan lah berdasarkan tabel verifikasi pelaksanaan program kegiatan 2000 ada sebab ikut. Nah, ini kan karena sudah salah di atas ya pasti salah ke bawah. Tidak perlu kita baca yang kalau ada yang sudah salah programnya, sudah salah format tabelnya gitu. Ini ada subbab sudah tersedia, sudah artinya di sini sudah disajikan. Mana tadi balik jadinya? Sudah disajikan. Nah, itu dia sudah disajikan. Halaman berapa ini? 33 sampai dengan 33 sampai dengan 38. 33 sampai 38. 33 sampai 38. Oh iya, ini kita apa namanya? Supaya tidak naik turun lagi. Nah, kok di bold ya? Berisikan kajian terhadap kinerja. Wah, ini dia. Nanti di kajiannya, kemudian ada tabelnya. Kita lihat isinya. Kok ada tugas ya komunikasi candian. Oh, mereka menceritakan ini ya. Tidak perlu ini tak perlu karena ini sudah ada di Renstra. Tak perlu, tak perlu kalimat ini. Penjelasan. Jadi kita buat saja di sini penjelasan terkait mana tadi? Ah, hilang. Nah, ini. Eh, ini buat aja kalimat atau paragraf pembuka untuk mengantarkan kepada analisis kinerja analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Nah, tadi board ya. Kita lihat tabelnya. Tunggu dulu. Oh ya. Nah, harusnya kan dia hanya menceritakan sedikit secara umum saja fungsinya apa, mengapain mereka, eh dikaitkan dengan ini kinerja mereka gitu. Nah, ini kan mereka sudah menyiapkan indikator SPM IKK tahun 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23. Oke, kita lihat format yang kita sampaikan. Ini ada, nah, sebentar kita lihat kalau yang format yang salah nih.
Pada pembahasan subbab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang sesuai menurut perangkat masing-masing dengan format tabel TC sebagai berikut. Nah, ini tabel sudah disajikan, sudah. Eh, ini kok ada apa namanya? Hilang lagi dia. Ini. Oh, ini harusnya 2003 nih, sorry. Ini salah ini. 2003, 2022, 2021, 2020. Sorry. Ini salah nih. Nah, ini kan sementara nih. Ini sangat sementara. Oke, ada berapa nih? 8. Kita lihat jumlahnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak sekali nih. Oh iya, ini kan jadi satu-satu. Oke, pertama nomor indikator satuan SPM IKK. Nomor indikator satuan SPM IKK tahunnya 2000. Ini tahunnya salah nih berarti, bukan 2019 nih. Nah, harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, nggak apa-apa kalau mereka mau nambah tahun dari tahun 2019. Oke, intinya di sini adalah mereka sudah menyampaikan, cuman tidak ada catatan analisisnya. Dia tercapai atau tidak atau bagaimana gitu kan? Harusnya ini tambahkan catatan analisis. Pertama, buat jatuhnya halamannya sama. Tambahkan catatan sing analisis singkat. Misal kinerja belum mencapai target. Nah, begitu. Kok di sini? Sorry. X di sini. Nah, kemudian ada catatan lagi. Kita cek dia kesesuaian harusnya pada apa namanya nih, tabel ini harusnya dia mengambil sumbernya yang ini indikator targetnya itu ngambilnya dari Renstra. Renstra Renstra bab 7 kalau nggak salah. Ya, ini dia. Oh, ini program ini. Bab 6. Bab 7. Pertama indikatornya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Coba kita cek, benarkah itu? Nah, tidak ada SPBE kan? Oh, ini dia. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, pelaksanaan diseminasi dan distribusi. Mana dia? Tuh kan berbeda. Nah, kita cek ini. Berarti catatannya adalah set sini, kemudian indikator kinerja pada kolom tabel tabel 2 titik berapa tadi? 2 titik. Nah, ini tak salah juga nih, harusnya kan nomornya 2, harusnya pada TC aja saya buat yang sesuai ini ya. Nah, guys, pada belum sesuai dengan tabel apa ya, bab 7 Renstra PD. Kemudian kita tambah lagi sini 6 judul tabel disesuaikan kembali dengan apa ya, dengan nomor atau dengan bab, dengan sub, dengan bab ya.
ya dengan nomor bab kali ya. Misal sesuaikan aja kalimatnya. Misal tabel 2.2 artinya artinya tabel ke-2 di bab 2 biar paham mereka. Oke. Ini kemudian dianalisis. Dianalisis apakah mereka ada menganalisis? Nah, kan tidak ada. Harusnya dianalisis apa ceritanya sampai mana. Analisis maksudnya targetnya berapa, kemudian capaiannya berapa, sudah berapa persen, kenapa tidak tercapai, kan harusnya ada analisis. Tambah lagi di sini banyak kan. Eh, Tambahkan analisis terhadap hasil tabel dimaksud. Nah, biar aja ganteng, biar datang dia nelpon gitu. Apanya yang dianalisis bang? Ya gini 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 gitu. Right. Selanjutnya isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Nah, ini harusnya kita cek juga di rensranya. Di rensranya kan ada apa ya namanya ya? Di rensra itu di bab 4 atau 3 ya. Strategis. Nah, sering terjadi kesalahan ketika PD menyusun renja itu ya, menyusun renja itu nyusun baru gitu. Rensra ke utara, renjanya ke selatan gitu. Jadi kapan selesainya kinerja mereka karena tidak fokus gitu. Nah, misalnya sini ada rekapnya enggak? Di rensanya. Mana ya? Ini bab berapa ini? Oh, yang 3. Nih, permasalahan. Bukan ini. Oh, berserak-serak ya. Tak ada rekapnya ya. Ntar kita harus mencari dulu di bab. Nah, ini kan permasalahan isu strategis, identifikasi permasalahan mereka tugas. Nah, harusnya di sini. Nah, sinema cakupan pengembangan, pemberdayaan, segala macam. Ini kita cek apakah sesuai. Misalnya nih, ini nggak perlu saya cek satu-satu ya, karena panjang waktunya nanti video kita. Misalnya sini ditemukan tidak ada, sudah disajikan dulu ya, jangan lupa. Karena kalau sudah disajikan ya kita akui sudah disajikan. Halamannya berapa gitu. XX, misalnya anggapnya belum sesuai dengan dokumen Renstra pada bab 3 misalnya begitu. Kemudian ini dia di sini, sorry. Nih ya. Ini dia 3.1 ini bercerita tentang misalnya sudah disajikan ya sudah gitu. Kalau belum. Kalau ini anggap aja belum ada catatan ya. Ini sudah, kemudian dampak terhadap pencapaian. Dia menceritakan tidak apa tadi ya? Nih dampak terhadap pencapaian visi misi. Nah, ini kan apa namanya? Dia hanya menceritakan
Nah, ini tadi permasalahan, sorry ya. Ini terbatasnya. Ini kita cek nanti di bab tiganya apakah sama. Apakah ada masalah baru? Kalau mungkin ada masalah baru dikonfirmasi, apakah ini baru muncul nih masalahnya? Mungkin terkadang kan ada di Rensa itu, misalnya Covid. Covid kan belum ada di Rensa waktu itu. Ketika di Renja ya mau tidak mau muncul gitu. Itu bisa dijustifikasi sama OPD. Kemudian nih harusnya kan kok harusnya dipisah, misalnya PC misi, PC-nya apa, di misi apa, kemudian SDGs, SPM kalau ada, ya. Poinnya dibuat ditambah misalnya di sini. Misalnya di dokumen ya. Hmm, pencapaian dampak pencapaian misi. Nah, itu kan dampak pencapaian misi. Nanti ceritakan di sini harusnya ceritakan dia OPD itu mengusung misi mana di sasaran mana. Nah, misalnya tidak tercapai, dia menceritakan eh, pencapaian mereka tidak maksimal sehingga akan berdampak pada pencapaian misi. Harus begitu kan, namanya cascading ya, dari visi, misi, tujuan, sasaran, RPJMD, kemudian diturunkan ke Renstra 5 tahun ya, sama-sama 5 tahun diturunkan ke Renstra ya. Sasaran Pemda itu adalah tujuan tujuan OPD atau turunan dari sasaran itu, saling saling apa ya, keterkaitan. Jika gagal ya di bawah ya bisa bisa jadi di atas gagal, diceritakan di situ. Kalau tidak ada, buat catatan di sini, buat catatan di publikasi. Sudah disajikan, sudah ada ya di halaman berapa. Kemudian belum mengupas tentang, nah gitu, dampak ya, dampak pencapaian kinerja PD terhadap misi, tujuan, sasaran, RPJMD, misalnya begitu. SPM, kita harus tahu yang mana SPM yang tidak. Kalau tidak ada SPM jangan, tidak usah masuk gitu. Oke. SDGs juga. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Ini sudah ada juga di Renstra. Apakah sudah sama? Itu tinggal buka di Renstra itu halaman. Di Renstra itu tantangan, saya lupa. Bab 2 ya, bab 2. Cek aja nanti apakah sudah sama, apakah ada yang baru. Kalau ada yang baru berarti tadi konfirmasi kembali. Sudah, anggap saja sudah dijadikan. Di sini juga ada di Renstra, tinggal isu strategisnya. Apakah ada yang baru? Kita tidak tahu. Oke, clear. Bab subbab 2.3. Kemudian review terhadap rancangan awal KPD. Kita cek lagi. Nah, ini kan di sini nanti ada nih, harusnya dia sama dengan Renstra. Tinggal diturunkan per tahun ya. Baik. Nah, nih review. Perumusan rancangan awal KPD untuk memberikan panduan kepada KPD kita menjadi berfungsi sebagai koridor. Oke, ini ya silahkan saja lah. Tujuan dan sasaran strategi kebijakan ini, tujuan. Lah, kok sampai langsung tujuan ya? Reviewnya belum ada nih. Ini salah. Ini tujuan dan sasaran ini tidak berada di sini nih. Nah, artinya, nah ini kan meleset nih, agak meleset ya. Maksudnya ini kok muncul dua, ini rasanya di subbab lain ya. Coba kita lihat. Tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran kan bab 4. Bab 3, sorry. Bab 3. Sementara ini baru bab 2. Nah, kita buat catatan di sini. Apa tadi ya? Penjelasan dan kolom ya. Nah, kita buat di sini catatan. Sudah disajikan. Halaman berapa? Penjelasan terkait tujuan dan sasaran serta target kinerja indikator
indikator eh, tidak perlu dimasukkan dalam sub bab ini gitu titik. Nah, oke. Nah, dari sini kan diuraikan dulu nih, cerita dulu. Yang ini tadi, yang ini, cerita-cerita ini diganti gitu maksudnya, diganti ceritanya prosesnya. Nah, ini kan cerita program nggak perlu gitu. Nah, sebelum masuk tabel ini harusnya bercerita tentang eh, prosesnya, misalnya prosesnya ya proses perencanaan dari musrenbang, usulan dari forum segala macam, sedikit saja bikin kalimat tentang proses itu gitu. Belum disajikan. Sajikan. Halamannya XXXS, rekomendasinya apa ya, deskripsikan. Deskripsikan terkait tahapan atau proses penyusunan dokumen Renja PD. Nah, itu. Kemudian belum disajikan juga. Ya ini tidak perlu pakai nomor ya, tapi dalam bentuk paragraf pun tidak masalah. Tidak perlu dalam misalnya subbab 311 banyak betul ya. Ya, dalam beberapa paragraf tapi ada penjelasan. Belum disajikan. Jika tidak ada ya, eh ya copy aja ini alasan ini. Mungkin karena ya kalau alasan ini pasti karena salah satunya prosesnya aturan yang berlaku ya. Permendagri 86 apa namanya ya, mengamanatkan pelaksanaan ini kan tentu ada forum perangkat daerah segala macam. Pasti ingat lah tanggal berapa, kemudian ya macam-macam proses dari situ. Di sini kita pas salah copy. Ini oke, kemudian nih. Nah ini jika ada ya, maksudnya jika ada perbedaan, jika tidak ada perbedaan ya tidak perlu dimasukkan. Saya rasa ini tidak ada perbedaan lah, kecuali ada tadi ada kasus-kasus tertentu. Nah, tabel TC31 kita cek dia tabelnya mana dia. Up, di sini ya. Nah, ini kan TC31, judul tabel disesuaikan kan gitu. Kita tambahkan di sini sudah disajikan halaman berapa nanti. Pertama, sesuaikan judul tabel. Kemudian kita lihat lagi apakah formatnya sesuai. Dinas, oke, rancangan awal KPD, hasil analisis kebutuhan. Nah, kita hanya mengecek membandingkan ya. Ini indikator nama programnya apakah sudah sama dengan Ranwal LKPD, apakah dia ini harus dicek. Kita buka Ranwal LKPD. Kemudian angkanya berapa, ininya berapa, targetnya berapa. Kemudian ini yang terakhir dia, posisi terakhir. Kebutuhan dia berapa? Apa ini awalnya kan 98 nih. 98. Pagunya 5 berapa ini? Ini naik jadi segini. Kan ada sebuah pertanyaan, kenapa targetnya sama sementara pagunya meningkat? Kan itu ada sebuah pertanyaan. Agak aneh gitu. Artinya ini masih belum, iyalah, belum apa namanya,
pastikan kembali kita buat gitu aja secara umum saja. Pastikan kembali bahwa sudah sesuai pengisian tabel sudah sesuai dengan Runwal RKPD di beberapa bagian dijumpai pagu bertambah sementara target kinerja tetap. Nah, ini kan perlu memanggil OPD yang kayak gini nih. Kalau perlu disonding. Oke. Ini penelaahan usulan masyarakat. Saya rasa ini tinggal ngecek ya dari Runwal segala macam. Ini banyak sekali nih. Oke, selanjutnya mana dia? Nah, penelaahan kajian usulan program ini silahkan dibaca nanti. Wah, ini kan bisa dibuat apa namanya ya, depan tadi. Nah, ini kan cetakannya sedikit-sedikit. Nihil. Oke. Mungkin tidak ada. Oke, jadi ada dua opsi. Pertama nihil. Kenapa nihil? Tidak ada usulan masyarakat terhadap OPD mereka. Tapi kalau di Skominfo rasanya tidak mungkin tidak ada. Tapi tidak tahu ya kita ini dikonfirmasi saja. Dikonfirmasi saja kenapa kok tidak ada? Apakah benar? Nah, gitu. Ya tinggal konfirmasi ke OPD-nya. Jadi gini, kan usulan masyarakat itu dalam bentuk kegiatan ya biasanya. Dalam bentuk kegiatan misalnya pembangunan apa gitu, pembangunan kalau komunikasi Diskominfo saya kurang paham usulannya, misalnya pembangunan kalau di dinas pendidikan pembangunan eh, ruang kelas baru SD ini gitu, dia kan langsung kegiatannya tuh langsung, maksudnya langsung kepada teknis gitu. Tentu kan di sounding atau di tagging ke sub kegiatan mana, program mana, kegiatan mana, nanti ditotalkan yang sama. Nah, disinilah masukkan nanti contohnya di sini tabelnya. Mana dia ya? Nih, tabel 2.4 ya. Ya, ini dia. Program kegiatan. Oh, sorry, ini harusnya ada sub kegiatan nih. Sub kegiatan. 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 Tuh. Nanti di apa tadi di tagging ke situ. Kumpulkan lokasinya di mana, segala macam ya. Indikatornya apa itu sesuai dengan sub kegiatan ya, tentunya sampai kegiatan program satuan. Catatan misalnya diakomodir atau apa, tidak diakomodir karena tidak sesuai, macam-macam lah alasannya di sini. Oke, kalau ini nihil ya silahkan tinggal dikonfirmasi. Tadi masuk ke save dulu ya, nanti mati mendadak kacau. Sudah disajikan, tidak ada catatan misalnya. Ini kalau sudah ada, kalau tidak ada ya kita kasih catatan. Nah, itu dia. Ya, kalau ada tidak ada kasih catatan. Oke, clear bab 2. Kita lanjut bab 3. Nah, ini sangat apa ya namanya ya? Sangat mudah, ini tinggal cantek di rensranya. Nah, ini di telaah ini harusnya buka di rensranya masing-masing. Bukan, sorry. Eh apa namanya? Pada RKPD. Tunggu, telaah kebijakan nasional. Nah, ya betul. Ini RKPD, sorry, pada RKPD tadi.
Kan ada di bab berapa ya RKPD itu ya, bab 4 kata salah. Kita cek RKPD. KPD fine aja lah. Fine, lupa di bab berapa nih. Prioritas. Prioritas. Nah, ini dia ada di sini, tak salah saya itu. Ini bab, up, masih bab berapa ini? Bab 4 kalau salah. Oh, ini di atasnya. Ini udah dekat nih. Ini dia tabel ya. Ini prioritas daerah nih, prioritas. Oh, di atas ini dia. Pokoknya dekat-dekat sini lah. Ini provinsi. Ini provinsi ya. Nah, mulai dari halaman berapa nih? 412. Nah, ini dia. Oke. Dia pada prioritas mana? Harusnya gitu. OPD itu apakah sudah menceritakan di sini tadi dia pada prioritas mana? Ini penguatan integrasi, dicek kembali apakah sudah sesuai. Kemudian dia apakah ada sudah menjustifikasi bahwa OPD mereka berkontribusi untuk pencapaian prioritas nasional yang mana gitu. Kemudian cek lagi di rensranya juga, dia tentu terkait dengan itu juga. Kan ada tuh kementeriannya, ada rensra provinsinya segala macam. Itu dia, ya, itu harus dicek kembali. Misalnya jika sudah disajikan, anggap aja ini tidak ya, sudah disajikan tapi belum sesuai. Halaman berapa? Kita XX saja. Kawan-kawan nanti yang eh apa ya? Cek kembali prioritas. Cek kembali di sini aja kalimatnya kita ambil. Penelaan nasional dengan penyelesaian daerah. Sesuaikan pada halaman pada bab 4 RKPD. Nah, gitu. Nah, dah. Dan bab berapa ya Renstra ya? Bab Renstra. Bab 3 Renstra. Bab 3 Renstra. Gitu. Kemudian tujuan sasaran ini sudah disajikan, misalnya sudah sesuai ya. Tapi ini tentu kita ngecek lagi di range-nya. Sama tak tujuan dan sasarannya? Gitu. Nah, ini harusnya di bold. Nih, kalau memang dia kan ini range 2003 kan. Artinya ini di bold atau dikasih warna atau bagaimana? Yang penting ada kekhasannya di situ gitu. Kami maunya
di dokumen ini dia fokusnya. Yang ini kan yang lama gitu. Dan ini dicek di range-nya apakah sama. Kalau tidak sama buat catatan. Nah, ini kan ini tadi ya, ini sudah nggak bisa sudah. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Nah, ini harusnya dibuat deskripsi dulu. Nah, ini kan langsung mendadak nih. Oh, ini ada. Mengacu pada penting nama dan garis besar. Nah, bukan begini. Eh, harusnya satu adalah pencapaian misi. Yang kedua kalau Kominfo kan misi satu di sasaran kedua, enggak salah. Kemudian apakah ada yang lain nih selain dari visi misi? Ini bisa pengembangan daerah tersulit, misalnya internet, kan ada hubungannya tuh. Ya, silakan deskripsikan. Sudah disajikan ya, yang sini sudah disajikan. Misalnya sudah disajikan, namun apa ya catatannya, ditambahkan secara detail terkait hubungan ketercapaian dengan misi pemerintah daerah, kemudian isu-isu lainnya. Nanti kan buat ada catatan pasti mereka bertanya, oh apa ini artinya, nah, jelaskan gitu. Uraian garis besar. Nah, ini cuman menjelaskan apa ya, berapa programnya, berapa pagunya. Coba kita lihat garis besar program sebanyak 5 program, 13 kegiatan dan subkegiatan masing-masing, kasih ya dengan rincian sebagai ikut. Oke, ini sudah dijelaskan. Udah, oke, clear bab 3. Sudah disajikan. Ini kalau tidak ada ya, rasanya mungkinan tidak ada, tidak usah diverifikasi, biarkan saja. Kemudian rumusan program tidak sesuai dengan nah, ini tidak perlu masuk, ini kan tidak sesuai kok ada tabel ini gitu. Nah, nomor tabel. Nah, jadi menurut pendapat kami bahwa yang ini, tabel ini berada di sini nanti. Jadi ini tabel TC33 itu berada di bab 4. Oke. Ini sudah disajikan misalnya. Ya sudah disajikan. Nah, ini harus kita cek nanti di apa namanya, ini kita suruh pastikan saja bahwa ini sudah di bab 4 harusnya ini pindahkan di bab 4 nih. Ini dia, lihat formatnya dulu. Nah, formatnya kan ada 6 kolom tuh. Di sini kan ada banyak nih, ada 11 kebutuhan bagi ucapan, kita catatan penting segala macam tuh, kan tidak ada. Nah, harusnya ini sudah disajikan namun belum sesuai ya. Sudah disajikan, sesuaikan format tabel, copy paste saja yang sudah tercantum di SIPD. Ya sudah, kalau tinggal ngambil dari SIPD ya. Yang terakhir ya, yang terakhir sekali. Ya, berarti sudah benar gitu. Tapi cek lagi, kadang-kadang mereka OPD ini apa namanya ya, OPD ini kadang-kadang lengah atau lalai. Indikator kadang ada yang lupa ngisi, ada yang targetnya salah, tapi itu dicek juga sekalian. Saya rasa ini sudah oke, saya save lagi. Kemudian terakhir penutup kita baca. Nah, mana tadi penutup?
Ini salah tadi ya tabelnya. Rancangan awal. Nah, ini kalimat rancangan awal ingatkan kembali kan. Tahunnya betul tak? Jadi kadang terakhir ini bisa lupa nih ganti tahunnya. Betul. Ini salah tahunnya. Tahunnya salah nih. Harusnya bukan tahun, sorry, bulannya. Harusnya di atas bulan Agustus. Kok bulan Maret sudah sudah ditetapkan kan gitu. Mana dia tadi? Ini ya. Hmm, Nah, ini kan sudah ada nih. Sudah ada. Sini aja kita buat catatan. Sudah disajikan. Catatannya di sini. Hmm, Tanggal dan bulan penanda tanganan disesuaikan kembali, harusnya di atas tanggal penetapan RKPD. Tuh, saya rasa clear ya. Sudah sampai bab 5 udah selesai. Nanti ininya ya kalau ada misalnya hurufnya, misalnya tambah gini lah, ada huruf yang beda, ada misalnya pakai di anu di apa namanya di salah, di bab satu pakai News Roman, misalnya di ini pakai Cambria ya. Jenis huruf dan apa ya, jenis huruf dan ukuran ya, rapikan penulisan gitu ya, rapikan rapikan pengetikan dalam kurung jenis huruf, spasi spasi kemudian apa lagi ya, dan lain-lainnya. Itu aja ya, paham lah mereka. Setelah ini selesai, dibuat nama verifikator siapa, nama pangkat golongan, ini dicetak, file juga dikirim, dicetak, tangani, nanti dikirim ke OPD. Sebisa mungkin ini dibaca sama pimpinan mereka, jadi tahu di mana salahnya. Pimpinan membaca, salah diarahkan kepada siapa yang menyusun timnya siapa gitu. Saya rasa eh, sudah panjang sekali ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang salah mohon dikoreksi. Mungkin ada kekeliruan di beberapa tempat, bisa jadi mohon dikoreksi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sekali lagi butuh kerjasama dan intensitas komunikasi dengan perangkat daerah. Demikian akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.